Selama ini kita rayakan 17 Agustus tiap tahun dengan bangga. Tapi ternyata negara yang pernah menjajah kita belum benar-benar mengakui kemerdekaan Indonesia secara hukum? Aneh banget, ya? Kita udah 80 tahun merdeka, tapi ternyata di meja diplomasi dunia, ada bagian sejarah yang belum selesai. Apakah ini sekadar kelalaian, atau memang masih ada tangan-tangan halus yang sengaja menahan pengakuan itu? Di podcast ini, kita dengar sendiri bagaimana seorang peneliti sejarah, Bathara Hutagalung, mengungkap fakta mengejutkan bahwa hingga kini, Belanda hanya mengakui secara moral dan politik, bukan secara hukum, de jure. Yuk, kita simak cuplikan podcast ini bareng-bareng. Aku pengen kamu dengar sendiri bagaimana logika sejarah dan diplomasi ini dijelaskan. Jangan skip, karena bagian ini bakal bikin kita mikir ulang tentang makna kata merdeka yang sesungguhnya. Kaki tangan Belanda masih banyak di sini, antek-anteknya. Antara lain yang bekerja untuk kepentingan Belanda itu Menteri Luar Negeri. Belanda tidak mengakui Indonesia, tapi Indonesia mengakui Belanda. Kemudian satu sejarawan Belanda, kalau nggak salah Henk Schulte Nordholt, menulis itu, Belanda memperlakukan Indonesia seperti anak haram. Di tempat pemandian umum Manggarai masih tertulis plakat Verboden voor Honden en Inlander. Jadi kita disetarakan di bawah anjing. Kalau seorang presiden Indonesia datang ke Belanda untuk menerima apapun, presiden Indonesia datang ke Belanda untuk menerima surat pembebasan dari mantan majikan. Presiden Indonesia jangan ke Belanda sebelum Belanda akui de jure 17 Agustus 1945. Kami mendapat informasi yang cukup mencengangkan sebenarnya. Mengagetkan baru saja kami terima sebuah kebenaran mungkin yang selama ini mungkin sengaja dikaburkan. Disebutkan bahwa hingga hari ini pemerintah Belanda belum mengakui secara resmi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Ini bukan sekedar masalah diplomasi, tapi ini soal harga diri bangsa. Bersama kami hari ini telah hadir peneliti sejarah dan juga Ketua Komite Utang Kehormatan Belanda, Bapak Bathara Richard Hutagalung. 99,99% rakyat Indonesia tidak mengetahui bahwa sampai detik ini Belanda tetap tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Jangankan de jure secara hukum, secara fakta saja, de facto baru disampaikan secara lisan tepatnya tanggal 16 Agustus tahun 2005 ketika Menteri Luar Negeri Belanda Bernard Bot berkunjung ke Jakarta, dan tanggal 16 Agustus dia berbicara di gedung Kementerian Luar Negeri Indonesia. Intinya dia sampaikan pertama bahwa dengan kehadirannya dia, ini adalah kehadiran pertama kali petinggi dari pemerintah Belanda hadir pada peringatan 17 Agustus kemerdekaan Indonesia. Banyak hal yang tertutup dikaburkan, terutama kejahatan-kejahatan perang mereka sama sekali tidak pernah diungkap. Jadi sejak tahun 2012 sampai sekarang nggak tahu berapa triliun yang sudah dikeluarkan oleh wakil-wakil rakyat untuk menyebarluaskan sejarah yang salah. Dan yang terpenting ini adalah mengenai masalah kedaulatan. Jadi sekarang coba baca di sini, ya, ini di halaman 164, di mana disebutkan di situ bahwa akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia dengan syarat harus berbentuk negara serikat. Jadi di sini formulasinya Belanda sudah mengakui kedaulatan. Kemudian kok heboh sekali ketika tanggal 14 Juni tahun 2023 membaca di media bahwa Perdana Menteri Belanda mengatakan akan mengakui kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 45 tanpa syarat. Sekarang pertanyaan saya, di mana logikanya tahun 49 Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, kemudian tahun 2023 akan mengakui, karena akan menyampaikan tertulis kan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 45. Saya ada di sini berita dari media di Belanda. Yang dia maksud dengan mengakui itu adalah dia sebutkan di sini as historical fact, sebagai fakta sejarah. Jadi artinya de facto kan, bukan de jure. Jadi kalau dari segi hukum tetap tahun 49, dan ini nggak diberitakan di media-media di Indonesia. Sangat mengetahui alasan mengapa Belanda takut mengakui 17 Agustus 45. Kalau dalam formulasi saya, kaki tangan Belanda masih banyak di sini, antek-anteknya. Antara lain itu Menteri Luar Negeri Hasan Wirayuda, Sekjen Kemlu Imron Kotan. Baca dengan cermat hasil formulasi konferensi meja bundar. Apa judulnya di situ? Transfer of Sovereignty. Dalam bahasa Indonesia adalah transfer, pemindahan kedaulatan dari pemerintah Netherlands India Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat.
Di dalam Republik Indonesia Serikat itu terdiri dari 16 negara bagian dan daerah otonom yang berkedudukan di Yogyakarta, ibu kotanya. Artinya, Republik Indonesia Serikat ini adalah kelanjutan dari pemerintah Hindia Belanda kan? Ya, secara hukum. Karena dipindahkan aja kedaulatannya. Oleh karena itu, ini RIS adalah kelanjutan dari pemerintah Hindia Belanda. Harus menanggung semua utang dari pemerintah Hindia Belanda kepada pemerintah induk, pemerintah Belanda. Hebat kan? Kita yang tanggung, harus dibayar, dicicil 4,5 miliar gulden. Pada waktu itu setara dengan 1,1 miliar dolar tahun 49. Dan itu kita bayar, Pak? Sampai tahun 56 dicicil, sampai sudah 4 miliar sudah dicicil. Kemudian pemerintah Indonesia tahun 56, waktu itu Kabinet Ali Sastro Amijoyo, dengan desakan dorongan dari TNI, termasuk ayah saya, yang menyatakan, ini kita bukan kelanjutan dari pemerintah Nederlands ini. Kita sudah negara merdeka dan berdaulat. Pemerintah Indonesia, Kabinet Ali Sastro itu membatalkan secara sepihak seluruh hasil konferensi meja bundar. Banyak sekali di situ yang keberatan, yang menyatakan kita tidak kalah perang. Kenapa kita harus yang membayar? Di mana logikanya? Harusnya Belanda yang membayar sebagai agresor. Nah, ini yang paling ditakuti. Tanggal 16 Agustus tahun 1950, Presiden Republik Indonesia Serikat, Soekarno, menyatakan pembubaran Republik Indonesia Serikat. Kemudian tanggal 17 Agustus 1950, Insinyur Soekarno menyatakan berdirinya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan proklamasi 17 Agustus 45. Jadi bagaimana dipelintir kemudian Belanda mengakui Republik Indonesia. Oleh karena itu Belanda tetap berpegang pada tahun 49 yang itu adalah hadiah Belanda. Saya punya data tertulis dan juga jawaban dari Menteri Luar Negeri Belanda. Menuntut 3 butir. Mengakui kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 45, meminta maaf kepada bangsa Indonesia atas penjajahan, perbudakan, pelanggaran HAM berat dan sebagainya. Ini tuntutan Bapak sebelum si Menlu datang ke Jakarta? Iya, jadi ini tanggal 20 Mei. Menlu datang tanggal 16 Agustus kan? Iya. Betul. Pidato Benbot lengkap tanggal 16 Agustus di Jakarta dan sehari sebelumnya 15 Agustus di Belanda peringatan pembebasan warga Belanda dari interniran Jepang setelah Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat tanggal 15 Agustus kan. Tanggal 17 Agustus dia diwawancarai oleh Dian Krishna, Putri Indonesia. Besok saya akan mewawancarai Menteri Luar Negeri Belanda. Apa yang harus saya tanyakan? Saya kirim di situ teksnya. Pertama tanyakan, mengapa dia sebutkan itu mengakui secara moral dan politis, tidak de facto secara yuridis. Kedua, mengapa tidak membahas mengenai pampasan perang, kejahatan perang. Dan dalam wawancara itu, Bernard Bort di Metro TV tanggal 17 Agustus tahun 2005, dia menjawab atas pertanyaan pertama bahwa pengakuan de jure itu sudah diberikan akhir tahun 49. Dan kedua, mengenai pampasan, dia bilang dengan banyaknya turis Belanda datang ke sini bla bla bla, itu sudah sebagai itu gila kan? Turis Belanda yang datang ke sini masih jauh di bawah Jepang dan Taiwan. Masa itu mau dikategorikan sebagai membayar pampasan perang? Belanda sudah mengakui, itu baru secara lisan dan formulasinya acceptance secara politik dan moral. Kemudian ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono rencananya bulan Oktober tahun 2010 mau ke Belanda, situ sudah sampai di bandara, kelompok RMS menggugat Presiden Pengadilan Belanda agar menangkap Presiden Indonesia begitu menginjakkan kaki ke Belanda. Maka itu sudah masuk yurisdiksi Belanda dan sudah bisa ditangkap. Tanggal 30 September tahun 2010 di Solo Pos itu disampaikan penjelasan dari staf khusus Presiden Hubungan Internasional Teguh Faisal Shah. Dia menyampaikan, ini pertama kali Presiden RI akan melakukan kunjungan kenegaraan resmi ke Belanda semenjak proklamasi kemerdekaan 65 tahun 9. Selanjutnya, waktu Pak Harto, Gus Dur, Bu Mega dahulu bukan kunjungan kenegaraan. Jadi kalau siapapun, ya apalagi kalau seorang presiden berkunjung menginjakkan kaki ke Belanda, sebagai apa? Karena Belanda tidak mengakui 17 Agustus 45. Ya. Jadi dia bukan Presiden Republik Indonesia. Belanda hanya mengakui RIS 27 Desember 49. RIS sudah dibubarkan tanggal 16 Agustus tahun 50. Jadi bukan Presiden RIS. Kalau gitu sebagai apa? Turis atau mitra dagang. Kalau pemerintah Belanda mengakui de jure kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 45, itu yang pertama, mereka harus membayar pampasan perang seperti yang dilakukan oleh Jepang ke Indonesia, membayar pampasan perang. Pampasan itu ganti rugi yang dibayarkan oleh satu negara agresor terhadap negara korban.
tapi tidak mengakui di Indonesia. Jadi Jerman sudah membayar untuk kolonialisme Jerman di Namibia selama 30 tahun. Pemerintah Jerman mengucurkan dana 1 miliar euro, penduduk Namibia 3 juta orang. Jadi betul kalau Presiden Prabowo mengatakan ya, kekayaan yang dirampok oleh Belanda dari Nusantara itu 150.000 triliun. Ngeri kan? Itu baru penjajahan. Belum kompensasi perbudakan, belum agresi militer. Kemudian untuk perbudakan itu ada terminologi sendiri, yaitu slavery compensation. Dan untuk kejahatan perang ya ada terminologinya, war reparation, reparasi untuk perang. Nah, jadi ini 3 yang harus dibayar oleh Belanda. Kalau Belanda mengakui 17 Agustus 45. Kalau kita dengar dengan tenang, ada sesuatu yang sangat masuk akal di sini. Kadang memang, pengakuan bukan soal dokumen, tapi soal keberanian moral bangsa lain untuk jujur menghadapi masa lalunya. Yang menarik, pembicara tidak sedang menyalahkan satu pihak, tapi justru membuka ruang refleksi. Apakah kita sendiri sudah cukup paham dengan sejarah diplomasi kita? Atau jangan-jangan, kita terlalu cepat puas dengan simbol kemerdekaan tanpa memperhatikan substansinya? Secara hukum internasional, pengakuan de jure secara hukum berbeda dengan de facto secara fakta. Belanda memang secara lisan pernah menyampaikan acceptance atau penerimaan terhadap kemerdekaan Indonesia, tapi dokumen resmi pengakuan hukum yang disebut recognition de jure belum pernah diterbitkan hingga hari ini. Bahkan, kalau kita lihat dari catatan pidato Menteri Luar Negeri Belanda tahun 2005, mereka menyebut as historical fact, yang berarti hanya mengakui kemerdekaan Indonesia sebagai fakta sejarah, bukan status hukum negara berdaulat sejak 1945. Dan disinilah celah diplomasi itu masih menggantung. Karena pengakuan hukum menentukan posisi negara di panggung internasional, bukan hanya simbolik, tapi juga memengaruhi relasi ekonomi, politik, hingga reparasi perang. C. Pendapat pribadi, di luar isi konten tapi relevan. Menurut admin, di era modern kayak sekarang, bentuk penjajahan memang udah berubah. Bukan lagi lewat senjata atau kapal perang, tapi lewat kontrol narasi, ekonomi, dan diplomasi. Kalau bangsa kita lengah, bisa saja pengakuan sejarah diganti dengan bentuk pengaruh baru yang lebih halus, investasi, budaya, atau bahkan ideologi yang masuk tanpa disadari. Jadi, memahami hal ini bukan berarti kita anti asing, tapi biar kita tahu posisi dan jati diri bangsa sendiri di tengah permainan global yang halus tapi nyata. 4. Call to action. Penutup. Nah, sekarang giliran kamu yang menilai, apakah menurut kamu Belanda benar-benar belum mengakui kemerdekaan Indonesia? Atau sebenarnya ini hanya permainan tafsir sejarah? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe, serta nyalakan loncengnya, biar kamu nggak ketinggalan pembahasan sejarah-sejarah penting kayak gini. Karena ingat, bangsa yang lupa sejarahnya akan mudah dijajah, bahkan tanpa disadari.